di dunia Islam, musik itu dibicarakan dalam dua kategori. Ada yang mengharamkan, ada yang memubahkan. Haram itu artinya tidak boleh, sementara mubah itu artinya. Hai teman, mari simak podcast Madrasah Rumi. Didukung oleh Teman-teman sekalian, John Herianto ini penyair muda ya sebenarnya ya. Dia berarti anggota Majelis Sastra ya. Betul, Majelis Sastra. Majelis Sastranya Kiai Matot. Oke, dia menulis puisi yang saya akan bacain puisinya. Tadi sebenarnya teman-teman sudah mendengarkan bentuk lagunya. Sekali lagi tolong bedakan antara mendengarkan puisi melalui balutan lagu dan mendengarkan puisi sebagai kata-kata saja. Melati di pucuk hati, di mataku yang kaca-kaca, mendesirkan semilir fajar, menyapa bunga-bunga yang bermekaran dalam doa. Ini salah, mestinya Beni yang bacain ya. Tapi kita terusin dulu. Dia nggak pakai perform soalnya. Oke, lewat embun, lewat daun-daun, kita berdiri mengecup matahari, berzikir lagi melati. Di embun-embun pagi, di sinar matahari yang menggigit pelangi, di pucuk hati kita yang menghijau. Di depanku, awan-awan melukiskan cinta. Kalau teman-teman mendengarkan atau membaca teksnya, kita akan melihat sesuatu yang menarik pada puisi ini, yaitu ada satu kata cinta, satu-satunya kata cinta, dan itu ada di bawah. Sebelumnya ada angin fajar, bunga-bunga, embun, dedaunan, matahari, melati, embun pagi, pelangi, kemudian menghijau, suasana yang alam yang dialami oleh si penyair. Kemudian ujung dari puisi ini, di depanku awan-awan melukiskan cinta. Jadi si penyair seperti hendak mengemukakan bahwa cinta itu hadir setelah kita menikmati alam. Setelah kita terbuka terhadap alam. Dia ngomongin cinta yang muncul di bagian akhir, bukan cinta yang direkayasa, tapi cinta yang alami, kira-kira kayak gitu. Bagian mana dari ini Kato yang ketika dilakukan itu menarik atau menyentuh hati? Lewat embun, bagian itu. Lewat daun-daun, lewat embun, lewat daun-daun, kita berdiri mengecup matahari, berzikir lagi melatih di embun-embun pagi, di sinar matahari yang menggigit pelangi, berzikir lagi melatih di embun-embun pagi, di pucuk hati kita yang menghijau. Oke, teman-teman sekalian, mestinya sudah mulai terasa perbedaan antara ketika puisi dibacakan sebagai kata, sebagai kalimat, dengan ketika puisi dinyanyikan. Ada nuansa yang berbeda, mungkin lebih dalam. Karena itu di dunia Islam,
musik itu dibicarakan dalam dua kategori. Ada yang mengharamkan, ada yang memubahkan. Haram itu artinya tidak boleh, sementara mubah itu artinya boleh. Boleh itu netral. Jadi hukum Islam itu ada 5 ukuran, ada haram, ada makruh, ada mubah yang netral, kemudian ada sunnah, dan ada yang halal atau yang wajib. Mubah ini menarik. Mubah ini netral. Netral itu artinya tergantung pada apa yang tadi disebutin, menghasilkan dampak kebahagiaan. Kalau dia menghasilkan dampak kebahagiaan, maka hukumnya menjadi sunnah. Karena dia pindah status. Karena dia menghasilkan dampak yang positif. Tapi kalau musik ini menghasilkan dampak yang negatif, misalnya membuat orang menjadi pengen bunuh diri, membuat orang jadi putus asa, maka dia bisa makruh atau menjadi haram. Jadi mubah itu netral, tergantung pada dampaknya. Nah, karena itu ada banyak orang yang memilih daripada, kalau gitu rumit dong. Kadang-kadang baik, kadang-kadang tidak baik. Pada beberapa orang yang tidak mau rumit berpikir, ya sudah diharamkan saja. Tapi pada beberapa orang yang masih memiliki peluang, masih melihat bahwa ada peluang ini bisa mengajak orang pada kebaikan, pada kebahagiaan, posisinya tetap mubah. Posisinya tetap mubah, dan nanti kita lihat hasilnya. Sebagai ibadah, atau agar dia menjadi mubah, syaratnya itu ada 3, atau rukunnya ada 3. Ada niat, ada proses, ada dampak. Niatnya apa nih bermusik? Misalnya niatnya untuk maksiat, atau untuk senang-senang, atau untuk mengganggu, itu sudah membuat si musik ini ada di wilayah makruh. Tapi kalau niatnya oke, niatnya saya mau membuat orang lain bahagia, itu kebaikan. Itu musik ini memungkinkan untuk tetap berada di mubah. Prosesnya, proses ketika bermusik, tadi Kato bilang, selagi tidak melanggar etika, ya kenapa tidak kita memainkan musik. Jika dalam prosesnya tidak melanggar etika, tidak melanggar aturan-aturan agama, misalnya ketika bermusik tidak telanjang, ketika bermusik tidak mabuk, ketika memainkan musik tidak sambil membunuh misalnya, tidak sambil menusuk-nusuk orang dan lain sebagainya, tidak ada etika atau aturan agama yang dilanggar, maka prosesnya ini baik. Dia bisa jadi masih tetap dimubah. Nah, tetapi ketika, terakhir adalah tadi apa? Niat, proses, dan dampak. Nah, dampaknya ini yang menentukan dia geser menjadi sunnah atau dia geser menjadi makruh. Sebenarnya dia bisa geser menjadi haram jika dampaknya itu misalnya mengancam jiwa. Orang dengar musik lalu bunuh diri. Bunuh diri itu tidak boleh dalam Islam, karena itu jika ada musik yang membuat orang pengen bunuh diri, itu udah pasti haram. Tapi kalau mendengarkan musik itu lalu orang jadi malas-malesan, itu bisa jadi makruh, belum haram, karena malas belum mengancam jiwa, belum merugikan siapapun. Cuma berpotensi merugikan kalau malas. Kalau malas merugikan, punya potensi merugikan dirinya, punya potensi merugikan keluarganya karena keluarganya harus makan, punya potensi merugikan masyarakatnya. Jadi niat, kemudian proses dan dampaknya. Secara fikih kira-kira seperti itu. Nah, Kato, apa sih niatnya bermain musik? Udah berapa lama main musik?
Lama juga sih. Dari SD, SMP, SMA? Ya aktifnya mah. Kan SMP, SMA-nya di pesantren saya kira. Atau di situ juga bermusik? Efektif bermusik itu ketika di Bandung. Ketika di IAIN? Ya. IAIN. Bukan UIN ya? IAIN. IAIN. Oke. Zaman IAIN. Oke. Di Bandung sudah mulai kemudian mencoba untuk mencipta. Sebentar, bisa bergitar? Kalau bergitar udah lama, udah. Selama di pesantren masih bergitar? Masih bergitar. Karena pesantrennya tradisional, jadi membolehkan gitar? Membolehkan gitar. Ada gitar di sana? Ada gitar. Oke. Bisa main gitar. Terus masuk ke IAIN? Nah, kemudian ya suasana menjadi berkembang. Karena banyak masukan, banyak nuansa yang kemudian bisa menjadi potensi bagi saya untuk jadi proses kreatif. Lalu mulai mencipta. Lalu mencoba Mencipta musik. Awalnya mencipta lagu sendiri. Kalau lagu sendiri artinya membangun liriknya sendiri. Kemudian menjadi lagu. Menjadi lagu. Di perjalanan itu mencipta lagu sendiri, kemudian ya juga sambil melakukan beberapa musik puisi. Jadi ada puisi yang kemudian menarik, kemudian dibuat menjadi lagu. Oke, itu di IAIN ya. Apa niatnya itu? Kan tadi kita ngomongin niat, proses, dan dampak. Niatnya apa ya? Karena saya juga penggemar Rhoma Irama. Saya juga penggemar Rhoma Irama. Apalagi Benny pasti dia. Karena dari Tasikmalaya kan. Jadi kemudian menggemari produk lokal. Mencoba untuk memilih diksi atau kalimat-kalimat yang ada unsur itunya, unsur dakwanya dalam. Karena memang saya punya latar belakang komunikasi. Karena fakultas dakwah. Ini bahaya. Jadi mempunyai efek yang sangat gitu. Sebagai orang fakultas dakwah kan, saya harus menyiarkan. Nah, dalam rangka menyiarkan. Karena jurusannya pun komunikasi dan penyiaran. Islam harus menyiarkan. Nah, kemudian memilih dari sekian banyak musisi yang lakukan, saya mencoba untuk mencari jalan lain sebagai proses kreatif. Nah, makanya kemudian memilih puisi-puisi yang unsur unsur dorongan untuk membangun motivasi. Terus teks-teksnya kemudian membangun kebahagiaan, menciptakan kebahagiaan, itu yang menjadi pilihan-pilihan. Itu juga mungkin yang nyebabin milih puisi kan. Mudah-mudahan niatan itu niatan baik. Iya, mudah-mudahan niatan baik. Dan dalam prosesnya tentu baik ya. Dampaknya tentu saja ini di wilayah pragmatis namanya Ben. Dalam analisis sastra. Di wilayah pragmatik karena ngomongin dampak. Gitu mahasiswa sastra. Karena itu diukurnya nanti pakai pendekatan pragmatik. Bagaimana orang terinspirasi, bisa senyum, bisa bahagia, bisa muntah-muntah, bisa mual, bisa tadi itu di wilayah pragmatik. Nah, karena itu menghukumi satu musik itu haram misalnya, tentu butuh analisis tadi, analisis pragmatik. Bener nggak sih musik ini? Nah ternyata musik itu kan macam-macam. Bagi si A memotivasi, bagi si B bisa jadi membuat dia malas. Nah kalau masih kayak gitu, hukum yang tepat adalah tengah-tengah, yaitu netral, yaitu mubah, dibolehkan. Kita saksikan lagi satu puisi Bahasa Langit dari Ajab Jamjam. Bernyanyilah dalam getar bunga-bunga, atau duduk saja menikmati malam. Mungkin angin akan datang menengokmu dengan kecemasan, tapi yang ingin diucapkan
selimut batu-batu, atau mengembara dalam hujan kata-katanya. Sebab air yang turun adalah sahabat bumi yang menyiram kebun-kebun asuhannya. Itulah bahasa, itulah bahasa, itulah bahasa. Teman-teman sekalian, itulah dua musikalisasi puisi dari Deddy Koral dan John Herianto. Dan Madrasah Rumi sekali lagi mengajak kita untuk merenung. Beragama membutuhkan perenungan agar tidak sekedar melakukan. Manusia bukan mesin. Manusia dilahirkan oleh cinta, dan cinta itu soal rasa. Karena itu kita harus terus-menerus mengolah rasa kita, sehingga kita beragama masuk dalam rasa, dapat merasakannya. Terima kasih pada Cafe Sufi es kopi Calakan. Calakan itu artinya cerdas, jadi siapa yang minum es kopi ini akan cerdas. Satu lagi ada dari chili oil. Apa ini? Sambal yang dalam bentuk oil, artinya dalam bentuk cair. Teman-teman sekalian, mudah-mudahan kita menjadi semakin dewasa dalam beragama. Tetap beragama, masukkan ke dalam rasa. Salah satu caranya dengan musik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.